selalu always human. Kuat, keras, dan apa ya? Batu. Ibu tuh cinta pertama aku. Perempuan paling kuat yang ada di hidup aku. Bawelnya sih. Kalau naik motor berdua tuh bawel banget. Masakan. Jadi makanannya itu ngangenin karena gue nggak nemu di tempat-tempat lain. Kalau beli gitu nggak ada lah pokoknya. Dari mulai tempe, balado, terus cumi, balado, yang gitu-gitunya nggak ada lah. Yang kedua adalah kangen soal kehangatan sih. Kehangatan tuh dalam artian gini, gue kalau tidur di rumah selalu tidur di kasurnya nyokap, dan gue selalu tidur pules. Gak tahu kenapa. Kasih sayangnya tipikal yang karena aku terpisah lama dari dia pada saat dia jadi TKI. Jadi kayak momen sekarang aku baru ketemu dia lagi pada saat aku udah kerja. Jadi kayak momen sekarang ini adalah momen-momen yang penting untuk ngebangun lagi hubungan antara anak perempuan dan ibunya gitu lah kira-kira. Jadi itu sih. Pokoknya terakhir tuh dia kan sakit, nyokap tuh sakit, terus ya kayak kangen ngejagainnya aja sih, kayak kangen untuk ngerawatinnya, kayak ngantri kamar mandi, mandiin gitu-gitu sih, yang bikin kangen sih kayak gitu. Momen saat gua dijatuhin sama temen dan nyokap bilang nggak apa-apa, kamu kuat gitu. Momen sekolah sih. Ya karena itu diantar ibu, pengen ulang masa-masa pergi bareng ibu waktu masih kecil sih. Kalau sekarang kan udah jarang karena aku seringnya di sini juga, di luar Bandung juga gitu. Aku jarang pulang juga. Jadi lebih pengen ngulang lagi masa-masa yang kemana-mana diantar ibu, berdua sama ibu, ngedate sama ibu gitu. Diskors gitu-gitu kan, nakal aku gangguin anak orang gitu. Walaupun habis itu aku yang dibully gitu, tapi ibuku yang turun gitu. Bisa gitu udah datang ke sekolah marahin temanku yang ngebully aku padahal aku yang mulai aslinya gitu. Ganggu. Itu aku, bapakku dan ibuku itu suka traveling. Travelingnya sebenarnya sepele, cari makan enak gitu-gitu. Dulu dan dari dulu sampai 2 tahun atau 3 tahun terakhir kami itu nggak pernah punya mobil kan. Biasalah bapakku itu kan PNS, dosen biasa ya, dan ibuku ibu rumah tangga gitu. Jadi kami nggak punya kemampuan ekonomi buat beli mobil. Nah biasanya dulu karena gua yang suka makan gitu ya, suka jalan-jalan, jadi biasanya bertiga tuh, bapakku, aku, ibuku, jangan bertiga gitu. Itu bener-bener jalannya tuh sampai keluar kota gitu. Dan itu kan yang agak sulit diulangin dan ya nggak bakal bisa diulangin lagi lah. Dan apalagi sekarang ibu pun sekarang udah tanggal 15 ini dia ulang tahun ke 65. Setelah papa meninggal ya, jadi mungkin aku waktu itu masih kuliah di Jogja juga, jadi dia sendirian dan mungkin aku harus ada di sana sih untuk masa transisi antara dia menjadi orang tua tunggal gitu ya. Sebenarnya gue waktu sebelum dia meninggal tuh gue udah ada janji sama dia buat kita tuh jalan-jalan berdua nonton, tapi itu tuh udah nggak keburu, dia keburu meninggal duluan. Itu aja sih. Nasihat tapi sebenarnya nggak dilakukan juga sih. Jangan lupa sholat. Jujur nyokap gue tuh nggak pernah nasihatin gue detail gitu, kayak bukan tipe kalau orang yang penceramah preachy gitu, nggak pernah. Tapi gue selalu melihat nyokap gue berdasarkan aksinya gitu. Jadi nyokap gue tuh kayak tadi sabar itu karena bokap gue kan galak ya, jadi rada-rada emosian gitu, almarhum bokap gue tuh. Jadi gue belajar kesabaran, how to handle things, melihat orang emosi itu dari nyokap gue. Dan dia nggak perlu ngomong, jadi gue melihat nyokap gue aja. Jadi
Bokap gue marah-marah, terus nyokap gue nggak bereaksi, tapi juga nggak dicuekin gitu. Dia mendengarkan tapi dengan menenangkan gitu. Dan itu nasihat, menurut gue nasihat yang paling penting sih. Nggak perlu diomongin, tapi kita anak-anaknya udah langsung bisa menerapkan dan mencontoh itu karena berdasarkan yang beliau contohkan aja gitu sih. Lebih ke kayak jaga diri baik-baik aja gitu. Tolong bilangin sama Tino kalau memang aku udah nggak ada, tolong kalau misalkan berantem sama ayahmu udah iyain aja gitu. Itu sih sampein sekarang ya udah, mungkin kalau misalnya aku berantem atau apa ya udah aku diem aja gitu. Gak apa-apa tersesat, tapi jangan lupa jalan pulang. Biarin aja, explore aja dulu, tapi nanti kamu pasti tahu jalan pulangmu. Dia pertama soal bukan nasihatnya secara verbal, tapi dia selalu ngedukung soal pendidikan gitu. Walaupun ibuku bukan orang yang dia bahkan lulus SD aja enggak, tapi dia selalu ngedorong anak-anaknya untuk nyelesain kuliah dan lain sebagainya itu. Dan ya jujur dan percaya bahwa segala sesuatu itu ada waktunya gitu di situ sih. Jadi itu pesan yang paling sering dibilang gitu. Yang penting kita bersikap jujur, kita baik sama orang, biar orang mau memperlakukan kayak gimana terserah gitu, tapi kita jujur gitu ya, termasuk jujur ke diri sendiri gitu sih. Itu yang selalu diingetin. Buat istriku, terima kasih juga sudah menerima suamimu yang nggak jelas ini gitu. Dan bersabar, dan kebetulan karakter istriku itu mirip-mirip dengan ibuku ya, wanita mandiri, kuat gitu, dan aku sangat bersyukur bisa berpasangan dengan dia gitu. Dan dia walaupun keras dan kuat gitu, dia selalu punya ruang-ruang untuk negosiasi dengan sifatku yang nggak jelas ini. Jadi terima kasih sudah bersabar sejauh ini 10 tahun menikah. Ya buat istri, makasih. Tetap support gua. Terus apa ya? Gue bangga kok punya lo. Buat istri gua, ya sabar-sabar aja. Buat Desi, Rawi sama Bilal butuh kasih sayang kamu. Itu aja sih. Kalau buat istriku, sebenarnya hampir sama dengan ibu kan. Istriku tuh juga bukan tipe orang yang preachy gitu, yang ceramah. Kalau gue kan suka pengen ngatur gitu. Istriku tuh memang always do things berdasarkan aksinya gitu, bukan ucapannya. Jadi terus begitu, dan aku yakin anak-anak kita juga pasti akan belajar dari situ tanpa harus banyak berkata-kata. Tapi yang aku mau coba sampein juga, jangan terlalu nge-push dirimu terlalu kuat. Ada saatnya memang sebagai ibu nggak akan sempurna gitu ya, tapi intinya kamu udah jadi ibu yang baik buat aku, buat anak-anak, buat keluarga besar kita. Terus jangan terlalu merasa bersalah kalau memang belum bisa memberikan yang terbaik, karena menurutku kamu udah cukup baik gitu. Terakhir, menurutku di hari ibu ini satu hal yang aku pengen apresiasi dari istriku, dari kamu adalah gak ada cukup balasan atau kata-kata yang bisa kita berikan untuk kamu sebagai ibu, karena gak sebanding lah, banyak banget. Karena dari mulai ngelahirin, ngurusin, nyusuin, aku tahu betapa painfulnya proses menyusui anak-anak. Gak ada yang bisa compare itu. Yang bisa kita lakukan cuman bisa ngedoain. Sekali lagi doa,
doa. Ini aku cerita doaku ke kamu tiap hari adalah biar kamu sehat, pasti jauh dari segala mara bahaya. Tapi yang paling penting biar kamu selalu happy-nya, karena ibu yang bahagia, asinya lancar, anak-anaknya sehat dan kuat gitu. Jadi yang penting happy aja lah gitu, nggak usah mikirin macem-macem, happy aja dulu. Susah jadi ibu, dan ngelihat ibu gue membesarkan gue, kayaknya dia kerja keras banget sih. Ngelihat ya usahanya dia untuk membesarkan anak satu-satunya dengan tanpa bantuan orang, gue rasa sih ya gue ke anak gue juga apa ya, kayak oh gini toh ternyata kalau gue sendirian gimana coba, kayak gitu. Memaknainya ya gitu, kayak susah banget jadi ibu ternyata. Dan emang harus ada yang namanya hari ibu tuh, hari untuk mengapresiasi ibu. Sebenarnya jadi ibu itu ternyata punya banyak usaha untuk menjadi orang yang baru gitu. Dan maksudnya switching dari satu orang yang belum punya anak tiba-tiba punya anak dan itu menjadi pribadi baru itu sangat sulit sekali. Dan kadang anak sebenarnya tidak perlu mengetahui itu, tapi itu adalah sebuah usaha yang benar-benar mengeluarkan emosi. Jadi mungkin outputnya ibunya cepat marah atau apa, gampang kesel, dan anak cuma lihat dari luarnya doang. Setelah menjadi ibu, aku sadar kalau itu ternyata roller coaster banget. Jadilah kayaknya sebagai anak dan sebagai ibu baru mengetahui perasaan-perasaan yang ternyata ya anak nggak tahu juga. Jadi ibu tuh sangat berat sekali, gitu sih. Kalau gue ngelakuin salah, gue harap langit nggak nyalahin gue kayak gue nyalahin orang tua gue aja sih. Kalau buat Yuma, kayaknya bakal banyak minta maafnya. Karena banyak waktu yang mungkin aku butuh waktu sendiri, waktu untuk kerja. Jadi buat Yuma, jadi untuk anakku kayaknya kurang memberikan waktu yang cukup banyak. Seperti yang dulu mamaku ibu rumah tangga dan mamaku sangat memberikan waktu yang sangat banyak buatku. Dan kayaknya aku belum bisa memberikan itu untuk anakku. Jadi maafin mama ya. Terus ya maaf kalau aku banyak ngawurnya gitu, aku banyak mengecewakan gitu, terus bikin masalah aja kerjaannya gitu misalkan. Ya minta maaf aja Bu kalau aku punya salah ya Bu. Terima kasih sudah membesarkan aku, memberikan kasih sayang padaku. Ya besok-besok semoga bisa, ya aku mau pulang kampung juga kan, berarti sampai ketemu Ibu. Terima kasih. Terus maaf juga selama ini sering jadi anak yang nakal. Aduh jahat deh, jangan Ibu dong. Kayak masih sering ngebantah orang tua. Iya. Aduh sedih banget. Aduh nggak bisa deh kalau ngomongin Ibu.
Lebih terbuka aja sih. Soalnya dia banyak. Aku tahu dia banyak ngelewatin masalah lah. Cuma selalu ditutupin gitu, nggak pernah cerita. Kalau ketemu aku pasti kayak senang terus gitu. Jadi aku juga pengen kalau dia lagi sedih juga pengen tahu gitu kan. Mah, sekarang aku udah nikah dan mudah-mudahan bisa ketemu bareng lagi nanti sama Mama. Buat Ibu, makasih udah selalu support aku dari aku gagal beberapa kali masuk universitas. Terus kalau aku melakukan kesalahan, Ibu nggak pernah ngejudge aku, tapi Ibu selalu kasih aku pesan dan selalu maafin kesalahan aku. Terus Ibu juga nggak pernah bentak-bentak aku. Terus Ibu selalu berbagi cerita sama aku, dan ya itu makanya aku bisa bilang Ibu adalah my first love gitu. Makasih Ibu. Ya, saya mau bilang saya berterima kasih pada ibu saya yang telah membesarkan saya, mendidik saya, dan saya minta maaf kalau belum bisa membahagiakan ibu. Pengennya sih kumpul lagi seperti ini. Mama, aku sayang Mama. Jangan tinggalin aku ya, Ma. Cuma Mama yang satu-satunya ada di hidup aku. Mungkin ya bilang kayak, Mak, memang anakmu belum jadi apa-apa, tapi aku cuma bilang kayak aku minta maaf kalau emang aku selalu buat salah atau apa gitu. Ya semoga kalau memang Mama ngelihat, semoga Mama ngelihat anakmu masih berjuang kayak ya, semoga bisa buat Mama bangga gitu sama apa yang aku buat gitu. Dan ya ujung-ujungnya aku cuma bisa bilang minta maaf kalau aku jadi anak yang belum baik gitu, apalagi sama keluarga, ayah terutama gitu, masih belum bisa, ya masih pelan-pelan gitu untuk memperbaiki, tapi ya aku minta maaf gitu, masih dalam proses gitu sih. Sama ya selama hidup aku belum bilang kalau aku sayang kali sama Mama, ya itulah. Dan ya terima kasih atas semuanya gitu. Ya yang pertama pasti maaf karena yang dirasa sama gue udah jauh, tapi kayaknya belum cukup buat bisa balas budi. Bahkan sampai tutup usia gue nggak sempet ngucapin kata maaf. Kedua, makasih udah jadi sosok figur yang sempurna banget sebagai ibu. Yang ketiga, rindu, karena nggak enak, rindu yang tak terbalas tuh nggak enak. Satu dari sedikit alasan saya bertahan hidup itu adalah ibu.